Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Proyek Akhirat yang beriman, agama Islam muncul pada abad ke-7 dan setelah berkembang ke seantero jazirah Arab, orang-orang yang baru masuk Islam masih mewarisi pengaruh dari mitologi Arab, pra-Islam maupun mitologi pra-Yahudi dan mitologi pra-Kristen dalam memahami ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun istilahnya, terminologi mitologi mungkin dirasakan kurang tepat, karena sesuatu yang akan dijelaskan pada video ini diceritakan keberadaannya oleh kitab dan hadis. Namun dalam agama Islam, ketika mitologi itu bersinggungan dengan masalah akidah, itu harus diyakini sebagai bentuk keimanan. Berikut adalah 7 makhluk mitologi yang terkenal dalam agama Islam. Tetapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar terus mendapatkan info tentang video terbaru dari kami yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. 7 makhluk mitologi yang terkenal dalam agama Islam yang pertama adalah yaitu Buraq. Buraq atau cahaya atau kilat adalah sesosok makhluk tunggangan yang ajaib yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Makhluk ini diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya. Dilihat dalam kamus bahasa, maka kita akan menemukan istilah buraq yang diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW. Dia berbentuk kuda bersayap di kiri dan di kanannya. Dalam pemakaian umum, kata buraq itu berarti burung cendrawasih yang oleh kamus diartikan dengan burung dari surga atau bird of paradise. Sebenarnya, buraq itu adalah istilah yang dipakai dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang berarti kilat. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya adalah buraq, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada begal. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya, lalu aku dinaikkan di atasnya." Hadis riwayat Ahmad 17.835 dan Muslim 164. Dan makhluk mitologi dalam Islam yang kedua adalah Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Hewan ini memiliki beberapa ciri-ciri dan juga sifat fisik yang telah dijelaskan di dalam hadis dan juga Al-Quran, yaitu dalam Quran surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan sudah jatuh di atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surah An-Naml ayat 82. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Jubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Makhluk mitologi yang ketiga yang terkenal di dalam Islam adalah Yajuj dan Ma'juj. Siapa yang tidak tahu makhluk yang satu ini? Ya, Yajuj dan Ma'juj. Yajuj dan Ma'juj adalah sebutan kepada suatu bangsa yang muncul di akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab Kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia Yajuj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu atau tidak jelas. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa ataupun negeri. Yajuj dan Majuj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara.
Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari pembalasan Allah akan meminta Adam mengeluarkan keturunannya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adam bertanya, ya Tuhan, siapakah mereka? Allah berfirman, 999 ke neraka dan 1 ke surga. Mendengar itu, para sahabat menjadi khawatir dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah satu yang akan masuk surga itu? Nabi menjawab, jangan berduka cita. 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan kalian adalah satu yang akan masuk ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sifit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lainnya. Makhluk mitologi yang terkenal dalam Islam yang keempat adalah Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah dari akhir zaman. Menurut Al-Hadis, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. An-Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa, berlindung di kota Madinah dan Makkah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal. Dia juga menyatakan tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan oleh Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Makhluk mitologi yang terkenal dalam Islam yang kelima adalah Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sejumlah ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Musayyib mengatakan, iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Ibnu Abbas menambahkan, iblis itu bernama Azazil. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menyatakan bahwa iblis itu bernama Al-Harits. Sedangkan An-Nugashi mengatakan iblis itu memiliki nama alias, yaitu Abu Kurdus. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyid al-Malaikat dan Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmunya, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat atau Karubiyun, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan, wajah yang buruk rupa. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Nauzubillahi min dzalik. Makhluk mitologi dalam Islam yang terakhir atau yang keenam adalah Anqa.
Anko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qajwini yang berjudul Ajaib al-Mukhalaqat wa Ghawaraib al-Mawjudat, atau makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno, berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung angko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keenam makhluk mitologi dalam Islam. Sejatinya kita harus percaya dan mengimani segala sesuatu yang tertuang dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih, di mana semua ini diceritakan untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat Project Akhirat yang sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.